Setiap kali satu peluang berhasil ditepis, bola berikutnya sudah kembali datang dengan kecepatan dan akurasi yang berbeda. Para bek Portugal yang biasanya menjadi bantuan dalam simulasi bertahan juga terlihat kesulitan. Mereka mencoba mempersempit ruang, menutup jalur tembak, dan mengganggu pergerakan Ronaldo. Tetapi latihan terakhir timnas Portugal menjelang laga penting melawan Kongo awalnya berjalan seperti biasa. Pemanasan ringan, latihan umpan pendek, hingga simulasi taktik dilakukan dengan tempo yang terkontrol. Namun, suasana perlahan berubah ketika satu sosok mulai benar-benar mengambil alih perhatian di lapangan. Dialah Cristiano Ronaldo. Sejak sesi finishing dimulai, intensitas Ronaldo terlihat meningkat drastis. Setiap bola yang mengarah kepadanya seakan berubah menjadi peluang berbahaya. Tanpa banyak sentuhan, ia langsung melepaskan tembakan ke berbagai sudut gawang. Dari sisi kiri kotak penalti, ia mencetak gol dengan sepakan kaki kanan yang keras. Dari sisi kanan, ia kembali menambah gol lewat pergerakan cepat tanpa kontrol berlebihan. Bahkan ketika berada di luar kotak penalti, Ronaldo tetap menunjukkan akurasi luar biasa dengan tembakan jarak jauh yang sulit diantisipasi. Yang membuat semua orang terkejut adalah ritme yang terus berlanjut tanpa henti. Dalam video yang kemudian beredar luas, Ronaldo disebut mencetak total 17 gol dalam satu sesi latihan. Angka itu bukan hanya mencolok, tetapi juga membuat suasana latihan berubah total dari sekedar persiapan menjadi sebuah tontonan yang sulit dipercaya. Para kiper Portugal terlihat menjadi korban utama dalam sesi tersebut. Mereka mencoba berbagai cara, refleks cepat, positioning yang lebih rapat, hingga antisipasi tembakan jarak jauh. Namun, variasi finishing Ronaldo terlalu sulit diantisipasi. Setiap kali satu peluang berhasil ditepis, bola berikutnya sudah kembali datang dengan kecepatan dan akurasi yang berbeda. Para bek Portugal yang biasanya menjadi sparring partner dalam latihan juga terlihat kewalahan. Mereka mencoba mempersempit ruang, menutup jalur tembak, dan mengganggu pergerakan Ronaldo. Tetapi pengalaman dan instingnya membuat ia selalu menemukan celah kecil sekalipun berubah menjadi peluang berbahaya. Seolah Ronaldo selalu satu langkah lebih cepat dalam membaca situasi. Di pinggir lapangan, pelatih Portugal Roberto Martinez beberapa kali terlihat menghentikan sesi latihan. Bukan karena ketidakpuasan, melainkan karena rasa tak terpercaya dengan intensitas yang ditunjukkan anak asuhnya itu. Ia berdiskusi singkat dengan staf pelatih, sambil mengamati bagaimana Ronaldo terus mencetak gol tanpa tanda-tanda melambat. Beberapa staf pelatih bahkan terlihat hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum, seolah menyadari bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekedar latihan biasa, tetapi sebuah demonstrasi kemampuan individu yang berada di level sangat tinggi. Video yang kemudian beredar luas memperlihatkan bagaimana setiap gol Ronaldo disambut reaksi campuran antara kagum dan tidak percaya dari para pemain lain. Tidak ada selebrasi berlebihan, hanya ekspresi takjub melihat konsistensi seorang pemain yang sudah lama berada di puncak kariernya, namun masih menunjukkan determinasi seolah sedang membuktikan diri kembali dari awal. Yang paling mencolok bukan hanya jumlah golnya, tetapi bagaimana ia mencetaknya dari berbagai situasi, kaki kanan, kaki kiri, sundulan, tembakan jarak jauh, hingga penyelesaian cepat di dalam kotak penalti. Semua variasi itu menunjukkan satu hal yang sama, naluri mencetak gol yang masih sangat tajam. Di akhir sesi latihan, suasana sempat hening beberapa detik. Para pemain hanya saling melihat, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ronaldo sendiri hanya berjalan tenang meninggalkan lapangan tanpa berlebihan, seolah sesi 17 gol itu hanyalah bagian kecil dari rutinitasnya. Namun, bagi banyak orang yang menyaksikannya, momen itu meninggalkan kesan berbeda. Menjelang laga melawan Kongo,
Portugal bukan hanya membawa seorang striker utama, tetapi membawa seorang pemain yang dalam satu sesi latihan saja mampu mengubah atmosfer seluruh tim. Dan dari latihan terakhir itu, satu pesan terasa jelas. Ronaldo bukan hanya siap bermain, tetapi dia terlihat seperti sedang bersiap untuk kembali mendominasi panggung dunia dengan caranya sendiri. Alasan dibalik menggilanya Cristiano Ronaldo dalam sesi finishing terakhir Portugal menjelang laga melawan Kongo ternyata berawal dari satu hal yang masih ia simpan dalam pikirannya. Pertandingan sebelumnya melawan Nigeria. Di laga itu, Ronaldo memang tampil cukup aktif, namun ada beberapa momen penting yang menurut standarnya sendiri belum maksimal. Beberapa peluang emas yang biasanya bisa ia selesaikan dengan tenang justru tidak berakhir menjadi gol. Bagi pemain lain, mungkin itu hal wajar, tetapi bagi Ronaldo, setiap peluang yang terbuang adalah sesuatu yang harus diperbaiki secepat mungkin. Rasa tidak puas itu tidak hilang begitu saja setelah pertandingan berakhir. Justru sebaliknya, itu menjadi bahan evaluasi pribadi yang terus ia bawa hingga sesi latihan berikutnya. Dalam pikirannya, ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi dalam hal penyelesaian akhir. Ketika memasuki latihan terakhir sebelum melawan Kongo, perubahan sikap itu langsung terlihat. Ronaldo datang dengan fokus yang jauh lebih tajam dari biasanya. Tidak banyak berbicara, tidak banyak ekspresi berlebihan, tetapi langsung menunjukkan intensitas sejak sesi dimulai. Saat latihan finishing dimulai, ia mulai meminta bola lebih sering dari rekan setimnya. Bukan sekedar mencoba, tetapi benar-benar mengulang situasi demi situasi seolah pertandingan sedang berjalan ulang. Setiap umpan yang datang kepadanya diperlakukan seperti peluang emas yang tidak boleh terbuang. Dari sisi kiri, ia terus memotong masuk dan melepaskan tembakan keras. Dari sisi kanan, ia mencari sudut sempit untuk menyelesaikan peluang. Bahkan ketika berada di luar kotak penalti, Ronaldo berulang kali mencoba tembakan jarak jauh untuk mengembalikan ritme dan ketepatan yang ia rasa sempat hilang di laga sebelumnya. Intensitas itu membuat suasana latihan berubah total. Para pemain Portugal yang awalnya hanya menjalani sesi biasa mulai menyadari bahwa latihan kali ini berbeda. Bola terus bergerak ke arah Ronaldo, dan setiap kali itu terjadi, hampir selalu berakhir dengan gol. Para kiper yang menjadi lawan latihan benar-benar dibuat kewalahan. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari positioning yang lebih rapat, refleks cepat, hingga antisipasi tembakan jarak jauh. Namun, variasi finishing Ronaldo terlalu sulit diantisipasi. Setiap kali satu peluang berhasil ditepis, bola berikutnya sudah kembali datang dengan kecepatan dan akurasi yang berbeda. Para bek Portugal yang biasanya menjadi bantuan dalam simulasi bertahan juga terlihat kesulitan. Mereka mencoba mempersempit ruang, menutup jalur tembak, dan mengganggu pergerakan Ronaldo. Tetapi pengalaman dan instingnya membuat ia selalu menemukan celah kecil sekalipun berubah menjadi peluang berbahaya. Seolah Ronaldo selalu satu langkah lebih cepat dalam membaca situasi. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it, I will fight. Di penghujung cerita ini, Sobat Siar, kita bukan sedang melihat akhir. Kita sedang menyaksikan bab terakhir dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Cristiano Ronaldo, nama yang sudah melampaui zaman, melampaui generasi, dan melampaui semua batas yang pernah dianggap mustahil. Dari awal yang penuh perjuangan, sampai puncak kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berdiri sebagai simbol kerja keras, ambisi, dan mental yang tidak pernah runtuh. Piala Dunia 2026 mungkin adalah panggung terakhirnya, dan disitulah dunia akan melihat apakah mimpi yang selama ini ditunggu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk Portugal, tapi untuk setiap hati yang pernah percaya bahwa seorang manusia bisa menulis takdirnya sendiri. Sobat Siar, di momen ini kita bersatu dalam satu harapan. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjalanan seorang legenda yang sedang menulis akhir kisahnya dengan tangannya sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal tidak akan pernah berubah. Ronaldo sudah menjadi GOAT di hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan jika ini benar-benar panggung terakhirnya, maka biarkan dunia tahu bahwa kita ada di sini, berteriak bersama, memberi dukungan sampai detik terakhir.
Untuk Cristiano Ronaldo, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menginspirasi. Karena selama masih ada napas pertandingan, harapan itu belum mati. Dan ketika momen itu datang, seluruh dunia akan berdiri dan berteriak bersama. Siu! The journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna